Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah jinallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-336, yaitu fadlu intizari as-salat, keutamaan menunggu salat. Tahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, menunggu salat dari satu salat ke salat yang lain ini memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Kita akan bacakan 3 hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan menunggu salat dari satu salat yang ke salat yang lain. Tentu saja keutamaan ini diberikan oleh orang-orang yang mereka menunggu di masjid, ya, dari satu sholat, misalnya dari sholat maghrib ke sholat isya. Habis sholat maghrib dia duduk di tempat sholatnya, berzikir, ya, berdoa ataupun yang lain, atau mungkin di majelis ilmu. Makanya sering kita katakan ketika kita di majelis ilmu, apalagi majelis ilmu itu waktunya di ba'da maghrib sampai isya misalnya, maka kita niatkan sambil kajian, sambil kita niatkan juga jangan lupa untuk menunggu sholat isya. Kenapa demikian? Karena di dalamnya terdapat keutamaan. Apa saja keutamaannya? Kita akan bacakan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang masalah ini, ya. Hadis yang pertama itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dalam Kitabul Azan, bab man jalasa fil masjid yantazirus salat, dan Imam Muslim dalam Kitabul Masajid wa mawadi'us salat, bab fadlu salatil jamaah wa intidharus salat. Ya, Imam Bukhari nomor 659, di buku saya di nomor 659. Ada di cetakan yang lain di nomor 619. Dan Imam Muslim, riwayat Imam Muslim nomor 1062. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la yazalu ahadukum fi salatin madamatis salatu tahbisuhu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salatu, muttafaqun alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ahadukum fi salatin, bahwasanya seorang di antara kalian, ya, dihitung senantiasa tetap sholat, madamati sholatu tahbisuhu, selama sholat itu menghalangi dia. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahli ila sholat, tidak ada yang menghalangi dia untuk pulang ke rumahnya, ke keluarganya, kecuali sholat. Artinya dia setelah sholat wajib dia menunggu sholat yang lain, atau setelah azan berkumandang kemudian dia di masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, kemudian dia berdoa, kemudian dia menunggu qomat. Dia menunggu qomat. Jarak antara azan dan qomat misalnya 15 menit, atau ada yang 20 menit misalnya, atau setengah jam. Ya, dia menunggu iqamah, menunggu sholat. Maka dihitung pahala sholat di situ oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang lain. Hadis yang kedua juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, al malaikatu tusolli ala ahadikum madama fi musallahu allazi shalla fihi ma lam yuhdits taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Rawahu al-Bukhari. Di hadis Imam Bukhari di nomor 426 dalam Kitabus Salat, bab al-hadas fil masjid. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, al malaikatu tusolli ala ahadikum
para malaikat senantiasa tusolli ala ahadikum, senantiasa mendoakan. Karena salawat ada 3 ya, ada salawat dari Allah kepada hamba, ada salawat dari malaikat kepada hamba, ada salawat hamba kepada hamba. Ini pernah kita singgung, pernah kita bahas. Kalau salawat Allah kepada hamba maknanya adalah ya asana, ya itu pujian. Asana sanauhu indal mala'il a'la, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abul Aliyah dan juga dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya secara mu'allaq. Bahwasanya salawat Allah kepada hamba maknanya adalah as-sana atau as-sanauhu indal mala'il a'la. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba tersebut ya di hadapan para malaikat di langit ke-7. Adapun salawat dari malaikat kepada hamba maknanya adalah mendoakan ya. Tad'u lahu, dan ini juga ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini. Nabi SAW mentafsirkan yang dimaksud dengan malaikat bersalat kepada hamba, itu mendoakan dengan 2 hal. Itu mendoakan yang pertama dengan magfirah, dengan minta ampun ya, seraya mengatakan Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah si fulan, ya Allah ampunilah dia. Yang kedua, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Ini salawat malaikat kepada hamba. Adapun salawat hamba kepada hamba adalah mendoakan ya. Kalau salawat dari malaikat ke hamba adalah meminta ampun ya, dengan mengucapkan Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya si fulan. Kalau salawat hamba kepada hamba itu mendoakan, mendoakan. Ditafsirkan dalam hadis ini, malaikat bersalawat maksudnya adalah meminta ampun dengan kalimat Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, dan ya Allah rahmatilah dia. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari nomor 142 dan juga nomor 426. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari di jilid yang ketiga, juz yang kedua, di hadis nomor 659 di dalam bab manjala safil masjid yantazirus salat wa fadlil masajid, menyebutkan yang dimaksud dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu malam yuhdis Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, la yazalu ahadukum fi salatin madamati salatu tahbisuhu, la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salatu. Ya, kata Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan malam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Karena kata Nabi SAW, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu allazi shalla fihi malam yuhdis. Apa yang dimaksud dengan malam yuhdis? Kata Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maknanya adalah al-muradu bil hadasul faraj. Ya, yang dimaksud dengan hadas di sini adalah hadas kemaluan. Ya, mungkin dia buang angin kah atau buang air kecil. Ya, senantiasa malaikat mendoakan dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama orang yang di dalam salat dia menunggu salat yang lain tidak berhadas. Ini salah satu makna malam yuhdis, sebagaimana yang disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang dimaksud dengan malam yuhdis di sini maknanya bisa jadi dia tidak berhadas dengan hadas yang bisa membatalkan wudu, Tapi kata Al-Imam Ibnu Hajar, lakin yu'khadhu minhu anna ijtinaba hadasil yadi wal lisan min babi aula li'anna al-adza minhuma yakunu ashad. Asyara ila dzalika Ibnu Battal. Ya. Kata Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar, tetapi diambil dari hadis tersebut, yang dimaksud adalah bisa jadi ijtinabu hadasil yad wal lisan, menjauhkan dari hadasnya tangan dan lisan. Maksudnya apa? Tidak berbuat maksiat. Ya. Berhadas di dalam Islam maksudnya adalah tidak bermaksiat.
dan tidak melakukan maksiat. Maksiat yang dilakukan oleh tangan, maksiat yang dilakukan oleh lisan. Sebagaimana juga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin jilid yang kelima halaman 68. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, qauluhu ma lam yuhdis kila ma lam yuhdis hadasan fil Islam, yakni ma lam ya'si wa ya'ti maksiatan. Wa qila ma lam yuhdis hadasan yanqudu al-wudu, li'annahu idza ahdatsa hadasan yanqudu al-wudu fa innal hadas yubtilus salata fayamna'u an yakuna fi salatin. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bisa maknanya kemungkinan dua. Satu, dia tidak berhadas, tidak melakukan maksiat. Atau yang kedua, dia tidak berhadas dengan hadas yang bisa membatalkan wudu. Kenapa demikian? Karena kalau orang lagi sholat atau menunggu sholat, kemudian dia wudunya batal, ya dia berhadas, maka otomatis itu akan menghalangi dia untuk melakukan sholat. Allahu a'lam bishawab. Tapi ini diisyaratkan oleh Imam Ibnu Battal, dan mungkin kedua makna ini bisa jadi ya, bisa dipakai. Ma'lam yuhdis. Kemudian Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar menyebutkan makna Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Asy-Syura ayat 5. Allah berfirman, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Ya, bahwasanya para malaikat itu senantiasa bertasbih ya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan mereka minta ampun untuk orang-orang yang ada di muka bumi ya. Selama orang tersebut ya di dalam tempat sholatnya, dia setelah sholat dia berzikir, duduk, selama kita duduk di tempat sholat kita, ya didoakan oleh malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Sampai kita keluar dari tempat sholat kita, sampai kita batal, ya, sampai kita batal. Kila asiru fihi annahum yattali'una ala af'ali bani Adam, wa ma fiha minal ma'siyah wal khalal fit ta'ati, fayaktasiruna al istighfar lahu min zalik. Jadi para malaikat senantiasa mendoakan, mencukupi dengan meminta ampun kepada Allah atas dosa hamba-hamba tersebut. Kenapa? Karena seorang hamba manusia tidak ada yang lepas dari yang namanya dosa dan maksiat. Maka doa dari malaikat untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih baik dan lebih cukup dan lebih cocok, lebih pas. Kenapa? Li'anna daf'al mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah. Karena otomatis dosa itu bisa membawa kepada neraka, ya. Maka dengan didoakan oleh malaikat senantiasa dimintai ampun oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa hamba, maka ini akan membantu seorang hamba untuk dihapuskan dosanya, dan peluang untuk masuk ke dalam surga maka lebih besar. Kenapa? Karena potensi dikabulkannya doa para malaikat adalah sangat besar. Oleh karena itu, para malaikat senantiasa meminta ampun kepada seorang hamba yang senantiasa melakukan ketaatan, dan ini diharapkan agar Allah memaafkan seluruh dosa hamba tersebut dan dimasukkan ke dalam surga. Dari sini kita bisa ambil faedah. Di antara faedah yang bisa kita ambil, di antaranya yang pertama, yang bagi al-muhafadzah ala niyah fi intizari salat, senantiasa kita niatkan untuk menunggu salat, dari satu salat ke salat yang lain, selama kita belum tidak berhadas ataupun yang lain, masih duduk di tempat salat. Apalagi tadi tuh dari maghrib misalnya ke isya itu kan jaraknya pendek, apalagi di masjid tersebut ada kajian, maka usahakan duduk hadir untuk mendengarkan kajian. Di situ disebutkan firman Allah, di situ disebutkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada keutamaan yang sangat besar. Ya, ketika kita duduk di majelis ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memudahkan jalan kita menuju surga. Ditambah lagi dapat doa dari malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Begitu juga yang bisa kita ambil dari dua hadis ini, ya, jawazu itlaqi lafzis salat ala muntaziriha idza kana qad sabatal wasfu lahu kama fil hadis illa anahu yubahu lahul kalam. Dibolehkan memutlakkan lafaz salat, ya, menunggu salat, dan dalam riwayat yang lain disebutkan dia diberikan pahala
sholat, walaupun dia tidak sholat. Walaupun dia tidak sholat. Nanti kita baca hadis yang ketiga, itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dia senantiasa diberikan pahala sholat, ya, walaupun dia tidak sholat, ya, karena menunggu saja sambil kajian misalnya. Bahkan di situ kita dibolehkan untuk berbicara, annahu yubahu lahul kalam, ya. Ketika kita menunggu sholat, ya boleh kita ngomong, boleh kita berbicara dengan berbicara yang baik, ya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mengucapkan tasbih. Ya, disebutkan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tempat tersebut. Dari sini kita bisa ambil faidah juga bahwasanya malaikat senantiasa mendoakan hamba orang-orang yang beriman dengan memintakan ampun atas dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faidah yang bisa kita ambil juga bahwasanya fadlul masajid, keutamaan masjid. Ya, bahwasanya masjid adalah sebaik-baik tempat. Sebagaimana juga dibawakan Imam Bukhari dengan judul Man jalasa fil masjidi yantazirus sholata wa fadlil masajid. Ya, keutamaan masjid. Masjid adalah tempat yang paling baik di muka bumi. Ya, di sini juga terdapat keutamaan menunggu sholat, dan kita dianjurkan ketika menunggu sholat di masjid hendaknya tetap dalam keadaan suci, menjaga wudu. Kalau batal gimana Ustaz? Boleh nggak kita wudu lagi kemudian kita sholat? Ya boleh, silahkan. Ya, kita batal misalnya wudu lagi, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian kita menunggu sholat isya misalnya. Kita niatkan sambil menunggu sholat isya. Allahu a'lam bishawab. Hadis yang ketiga dalam masalah ini, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah akhara lailatan sholatal isya'i ila syatril laili. Nabi SAW pernah mengakhirkan sholat isya sampai pertengahan malam. Tsumma aqbala alaina biwajhihi ba'da ma shalla. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi menghadap kepada sahabat kemudian bersabda, "Shallan nasu wa raqadu wa lam tazalu fi sholatin munzu intazartumuha." Rawahul Bukhari. Ya, manusia, maksudnya para sahabat waktu itu ya. Ya, mereka sholat wa raqadu, dan mereka juga tidur, ada yang tertidur karena menunggu sholat bersama Nabi. Bayangin dari awal isya sampai tengah malam mereka di masjid. Bahkan ada yang sampai ngantuk-ngantuk, ya, sampai ngantuk. Ya, makna tidur di sini ya ada kemungkinan mereka tidur tapi tidurnya tidur ringan, tidak sampai membatalkan wudu. Dalam beberapa riwayat disebutkan ketika Nabi masuk ke dalam masjid, qomat, mereka tidak wudu lagi. Ini menunjukkan mereka masih dalam keadaan suci dalam wudu, ya, tidak batal wudunya. Ya, kalaupun tidurnya tidur bahasa kita tidur ayam lah ya, tidur ringan, tidak sampai berat, tidak sampai yang membatalkan wudu, tidak sampai mengeluarkan suara misalnya, bahasa kita ngorok, ya, menengkur dan seterusnya. Dan mereka, kata Nabi, walam tazalu fi sholatin munzu intazartumuha, dan mereka senantiasa dihitung pahala sholat walaupun mereka sedang menunggu sholat. Dari sini para ulama mengambil faidah bahwasanya keutamaan sholat isya itu yang paling utama adalah di akhir waktunya, yaitu di pertengahan malam. Di pertengahan malam itu waktu sholat isya yang paling utama. Tapi tentu saja saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, kita melaksanakan sholat isya berjamaah di pertengahan malam itu bersama imam, bukan sendirian ya. Bukan sendirian sebagaimana pernah kita singgung. Iya. Maka keliru kalau misalnya ada yang mengatakan kan yang paling utama sholat isya itu adalah pertengahan malam. Akhirnya dia meninggalkan sholat berjamaah dan sholat sendirian di rumah. Iya, di tengah malam sholat isya sendirian di rumah. Maka tentu saja ini perlu diluruskan, perlu diperbaiki lah ya. Pemahaman seperti ini keliru. Karena para sahabat itu menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi adalah imam masjid. Kalau ternyata imam masjidnya sholat bersama jamaah di awal waktu sholat isya, maka kita sholat bersama imam di awal waktu. Ya, Allahumma kecuali kalau di masjid itu sudah disepakati kita sholat isyanya di akhir waktu ya, pertengahan malam, karena waktu yang paling utama sholat isya adalah di akhir waktunya, maka silakan. Ya, dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan,
laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi salatil atama fi hadzal waqti atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku untuk salat al-atamah, maksudnya salat Isya ya. Salat al-atamah itu nama lain salat Isya. Fi hadzal waqti, di waktu ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu pertengahan malam ya, sebagaimana dalam riwayat ini disebutkan sampai pertengahan malam ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, akhara lailatan salatal isya ila syatril lail. Syatril lail nisful lail, pertengahan malam. Hitungnya dari mana? Dari maghrib sampai subuh ya. Kemudian dihitung tengah-tengahnya itu jam berapa. Misalnya sekarang maghrib jam 6 ya, subuh jam setengah 5. Tengah-tengahnya jam berapa tuh? Ya sekitar jam 11 atau setengah 12 kan begitu ya. Berarti waktu-waktu itu adalah disebut pertengahan malam. Berarti salat isyanya kapan? Kubaila, ya, menjelang pertengahan malam, bukan pas tengah malamnya persis. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa fi hadzal hadits dalilun ala anna al-afdal ta'khiru salatil isya wa huwa kadzalik illa idza kana yashukku 'alan nas aw 'ala ba'dihim fal afdal an yuqaddimu amma idza kana la yashukku fal afdal an yuakhiru ala hadza fa idza kanu jama'atan fi safarin aw fi ghairi safarin aw fi baladin la tuqamu fiha al jama'at fa inal afdal an yuakhira as-salata ila qaribin min muntasafil lail. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin jilid 5 halaman 68, beliau menjelaskan dalam hadis ini terdapat faidah bahwasannya yang paling utama salat Isya itu diakhirkan kecuali jika memberatkan manusia. Ya, maka kalau memberatkan manusia yang paling utama ya di awal waktu Isya. Adapun jika tidak memberatkan manusia, maka yang afdal adalah salat Isya diakhirkan. Tapi ingat ya, ini dikembalikan kepada jamaahnya gimana nih? Kebanyakan orang awam, janganlah. Ya, nanti mereka kalau diakhirkan di pertengahan Isya, mereka banyak yang nggak sholat berjamaah di masjid. Ya, maka ini mudorot untuk mereka. Akhirnya mereka sholat di rumah atau mungkin ya mencari masjid yang lain sehingga masjid yang sunnah di situ ditinggalkan dan mereka dikhawatirkan ya malah jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanu jamaah fi safar. Kalau misalnya kita berada sedang safar atau tidak safar atau di sebuah tempat yang di situ tidak ditegakkan sholat berjamaah, maka ya fal afdol boleh kita mengakhirkan sholat Isya ila qaribin min muntasafil lail, sampai mendekati pertengahan malam ya, bukan di pertengahan malamnya persis ya, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala ya. Dari sini juga kita bisa ambil faedah bahwasanya waktu sholat Isya itu ya sampai pertengahan malam, walaupun ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Ada yang mengatakan sampai sepertiga malam, ada yang mengatakan sampai sholat subuh ya. Yang sahih Allahu a'lam bishawab, sholat Isya itu akhirnya sampai pertengahan malam. Yang selanjutnya yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah dianjurkan ya sesekali kita mengakhirkan sholat Isya, nggak ada masalah. Apalagi kalau misalnya kita sedang safar, kita sedang dalam perjalanan ya, tidak ada kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid, berjamaah di tempat kita karena kita lagi safar, ada rukhsah. Maka waktu itu kita sesekali untuk mengakhirkan sholat Isya ya. Dan juga dianjurkan untuk menunggu sholat dari sholat ke sholat yang lain. Ini keutamaan kita menunggu sholat. Di antaranya ya, kita akan didoakan oleh malaikat ya. Senantiasa malaikat mendoakan Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Dan yang kedua, faidahnya atau keutamaan menunggu sholat adalah kita ditulis pahala sholat walaupun kita sedang duduk, walaupun kita sedang kajian, sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bishawab ya. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas waktunya sudah menyimak, mendengarkan kajian kita ini. Semoga ya ini sebagai pahala yang bisa memberatkan timbangan kita nanti di akhirat dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.